Enaknya jadi anak Jokowi, dapat karpet merah menuju cawapres, jadi ketum parpol dalam 3 hari. Suara-suara miring mulai bermunculan seiring dengan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang satu persatu masuk ke dalam dunia politik. Berikut ulasan tentang enaknya jadi anak Jokowi, mulai dari dapat karpet merah menuju cawapres hingga jadi ketum parpol dalam waktu singkat. Terbaru peluang anak pertama Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2024 makin terbuka lebar. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal 6 gugatan uji materi pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batasan usia capres-cawapres secara beruntun yang ditetapkan pada Senin 16 Oktober 2023. Dari 6 gugatan, 3 diantaranya secara resmi ditolak, 2 tidak diterima, dan 1 lainnya diterima sebagian. Diketahui MK membuat putusan yang berbeda tentang gugatan nomor 90 per PUU 21 per 2023 yang sebelumnya diajukan oleh Almas Tasikbiru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang hal itu tidak dimaknai dengan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termaksud pemilihan kepala daerah. Itulah salah satu konklusi yang telah dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Putusan tersebut lantas menuai pro dan kontra. Tak sedikit masyarakat yang menilai bahwa aturan ini membuat karir politik anak Jokowi semakin mudah. Tak hanya Gibran, karir Kaesang di dunia politik pun juga turut menjadi sorotan publik. Berikut enaknya jadi anak Jokowi, dapat karpet merah menuju cawapres, jadi ketum parpol dalam 3 hari. 1. Perjalanan politik Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka merupakan anak sulung dari pasangan Presiden Joko Widodo dan Iriana. Gibran merupakan lulusan University of Technology Insert Sydney, Australia tahun 2010. Jika melihat dari latar belakang pendidikannya, tak disangka Gibran justru memilih terjun ke bisnis kuliner. Bisnis pertamanya dalam bidang kuliner pertama kali didirikan pada tahun 2010 bernama Chili Pari. Sukses dengan bisnis pertamanya, suami Selvi Ananda ini memutuskan untuk mendirikan bisnis kuliner lainnya yang bernama Markobar atau martabak kekinian. Kemudian ada Pasta Buntel, Goola Mangkukus, Siap Mas, Madang Indonesia, Tugas Negara Bos, Kerjaholik, dan iColor. Dikenal sebagai pebisnis muda yang sukses, tak disangka Gibran memutuskan terjun ke dunia politik seperti ayahnya. Gibran secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo dari PDIP untuk pemilihan di periode 2020 hingga 2025. Berawal dari Pilkada 2020 tersebut, Gibran meraih 86,5% suara sehingga ia berhasil menjadi wali kota Solo. Belakangan ini tengah santer, Partai Gerindra mendeklarasikan dukungan terhadap Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Meskipun usia Gibran Raka Buming belum genap 40 tahun, namun berdasarkan putusan MK yang terbaru, secara otomatis Gibran sudah menjadi kandidat dalam Pilpres 2024 lantaran pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Kedua, perjalanan politik Kaesang Pangarep. Adik Gibran Raka Buming Raka, Kaesang Pangarep resmi didapuk Partai Solidaritas Indonesia sebagai ketua umumnya periode 2023 hingga 2028. Penunjukan Kaesang sebagai ketum PSI tersebut hanya berselang 3 hari setelah ia menerima kartu tanda anggota dari PSI, tepatnya pada Sabtu 23 September 2023 di kediaman Jokowi yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam momen itu, Kaesang juga turut mengungkapkan alasannya mau bergabung dengan partai berlambang bunga mawar tersebut. Ia menyatakan bahwa keputusannya bergabung dengan PSI lantaran adanya kesamaan pandangan mengenai generasi muda yang seharusnya mau berpartisipasi dalam dunia politik. Keputusan Kaesang terjun ke dunia politik hingga sekarang menjadi ketua PSI tentu mengejutkan beberapa pihak. Pasalnya, sekitar bulan Januari 2023 lalu, Kaesang sempat menyatakan tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Bahkan Kaesang secara terang-terangan juga menyinggung terkait gaji sebagai pegawai pemerintahan yang cukup kecil.
Sehingga menurut suami Erina Gudono ini bekerja menjadi pengusaha jauh lebih baik, sebab keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada gaji sebagai pegawai publik. Tak jauh berbeda dengan kakaknya, putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut sebelumnya juga terkenal sebagai pengusaha dan investor. Setelah lulus S1 dari Singapore University of Social Sciences pada Oktober 2019, Kaesang mulai merambah ke beberapa dunia bisnis. Beberapa bisnis Kaesang yang terkenal diantaranya yaitu Sang Pisang, Home Pimpa Gamer, Sang Javas, Ternak Kopi, Siap Mas, Madang, GK Hebat, Mangkoku, Saham Rakyat, Pancamitra Multi Perdana, dan Ternak Ikan Lele. Nah, itulah tadi ulasan tentang enaknya jadi anak Jokowi, dapat karpet merah menuju cawapres, jadi ketum parpol dalam 2 hari. Semoga bermanfaat.